Begini, naluri itu adalah proses bertahan hidup. Ada naluri alami untuk melindungi dirimu yang mungkin telah melemah karena hidup dalam keadaan yang penuh kepalsuan. Tetapi jika kamu kembali hidup di alam, dalam waktu yang singkat, kamu akan melihat ada tingkat naluri yang berbeda dalam dirimu. Jadi, naluri adalah aspek yang berbeda. Intuisi adalah aspek yang berbeda. Naluri adalah dimensi tertentu dari persepsi fisik. Intuisi bukanlah persepsi. Intuisi hanyalah dimensi yang berbeda dalam menghitung. Informasi yang sama secara logis 1, 2, 3, 4, 5 langkah. Intuisi tok 1 langkah. Itu saja. Lantas bagaimana cara mengembangkan intuisi? Ada berbagai cara. Sambhawi Mahamudra yang kamu lakukan pasti meningkatkan intuisi kamu. Tetapi jangan mencoba meningkatkannya secara sadar karena kamu akan menduga-duga. Menebak bukanlah intuisi. Intuisi berarti kamu hanya tahu dengan jelas, sehingga kamu dapat mengandalkan hidup kamu padanya. Menebak akan membawamu pada banyak kebingungan. Baik, aku punya firasat, ada beberapa orang. Selalu usus mereka mengatakan sesuatu. Karena makanan yang buruk saya kira. Jadi, ada cara-cara khusus untuk mengembangkan intuisi. Ada sistem yoga tertentu yang sepenuhnya berorientasi pada aliran kiri. Di sini, yoga yang kamu pelajari bersama saya dalam program seperti ini, kami ingin menghadirkan keseimbangan antara aliran kanan dan kiri. Karena kamu ingin hidup normal. Ada sistem yoga tertentu di mana mereka tidak tertarik pada apa yang kamu sebut sebagai kehidupan normal. Satu-satunya orientasi mereka adalah mengembangkan intuisi dan melihat kehidupan dengan cara tertentu. Apa yang mereka lakukan adalah mereka mengambil lilin lebah dan menutup lubang hidup sebelah kanan. Selama 12 tahun, satu siklus matahari, 12 dan 1/4 tahun, mereka menutup lubang hidung kanan. Dan kamu akan melihat pikiran logis hampir tidak berfungsi. Kamu tidak akan memiliki proses berpikir. Kamu hanya mengetahui hal-hal selayaknya seekor kobra. Lihat, jika kamu pernah memegang ular? Tidak. Jika kamu memegang ular, terutama seekor kobra, dia sangat perseptif. Alasan mengapa kamu melihat kobra di leher Siwa adalah karena pada suatu waktu setiap yogi membawa ular. Baru kemarin seseorang mengingatkan saya bahwa dalam budaya Timur Tengah, khususnya filsafat Kristen, mereka menampilkan orang membawa tongkat berbentuk ular. Karena mereka tidak bisa mendapatkan kobra di Timur Tengah. Mereka menciptakan tongkat atau mereka menemukan tongkat alami yang terlihat seperti kobra. Dan mereka mencoba menggunakannya. Kamu melihat Musa membawa tongkat seperti ular dan di banyak tempat lainnya. Tetapi di India, para yogi selalu membawa kobra yang hidup. Karena persepsinya sangat mengagumkan. Seekor kobra yang ada di sini di Bukit Chamundi. Jika akan terjadi gempa bumi di California, belum terjadi. Itu akan terjadi. Tidak ada gejala apapun, tidak ada skala Richter yang menyebutkan apapun. Tetapi, kobra ini sudah mulai berperilaku dalam cara yang berbeda. Jika kamu cukup jeli, kamu akan segera tahu apa yang akan terjadi. Kobra sangat perseptif. Dia tahu maksud bumi. Bukan kejadiannya, niatnya yang sudah dia ketahui. Itulah alasan mengapa kamu melihat Siwa membawa kobra di sini. Seekor reptil, makhluk melata, setidaknya dia meletakkannya di bawah sini. Dia membawanya di sini karena Siwa ingin menunjukkan bahwa kamu sepadan dengan saya. Dia memiliki 3 mata, semuanya mungkin terlihat olehnya, tetapi dia mengatakan, kobra sepadan dengan saya. Jika kamu memuja saya, kamu harus memuja dia. Karena dia sepadan dengan saya, dia melihat apa yang saya lihat.
Jadi itulah mengapa kobra menjadi sangat penting. Jika kamu melihat seorang yogi dengan kobra, bukan saya, ada yang lain, yang aneh-aneh. Yang memiliki ular kobra dan yang memiliki gelang kaca berwarna hijau di tangan kirinya, jika kamu melihat mereka, jika kamu melihat lubang hidungnya, kamu akan melihat dia memiliki lilin lebah yang menutup lubang hidung kanannya. Jika kamu melihat bahwa dia tidak memiliki lilin lebah, itu berarti dia telah menyelesaikan 12 dan seperempat tahun siklus mataharinya, dan dia layak untuk diikuti. Ada berbagai hal tentang dia yang tidak dapat kamu bayangkan. Jadi, kamu tidak dapat menjadi seperti itu. Apa yang dapat kamu lakukan adalah latihan sederhana Sambawi yang pasti akan membuka dimensi itu. Tetapi sebelum kamu masuk ke intuisi, sangat penting agar dimensi logis hidupmu diterapkan dengan amat sangat benar. Jika tidak, setiap orang bodoh yang tidak dapat berpikir jernih akan berpikir bahwa dia intuitif. Ya, pertama-tama tegakkan dimensi logis hidupmu dengan sangat jelas. Baru jelajahi intuisi, itu akan luar biasa. Tetapi tanpa membangun logika, kamu mencoba berjalan dalam intuisi, kamu hanya akan berada dalam kebingungan.